semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti sisir untuk ide jualan. Hasil rotinya sangat cantik dan rasanya udah pasti enak. Rotinya juga super lembut banget karena ini ada krim mochanya. Jadi rasanya itu bikin nostalgia banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 220 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer hingga adonan menggumpal atau setengah kalis. Setelah adonannya udah setengah kalis seperti ini, lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diulenin lagi. Nah, di sini aku pakai kecepatannya di nomor 3 sampai nomor 4 ya. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja. Lalu kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Kemudian dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Lalu adonannya ini kita olesi dengan sedikit minyak supaya tidak cepat kering. Dan kalau udah, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 25 gram atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau adonan udah selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Nah, seperti ini hasilnya. Dan bulatkan semua adonannya hingga selesai. Setelah adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan aku bentuk. Di sini aku ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Kemudian kita balik, lalu kita lipat seperti ini ya. Nah, jadi untuk bagian yang mulus itu berada di luar seperti ini ya, supaya hasil rotinya nanti bisa tetap bagus. Untuk langkahnya cukup mudah kan ya, jadi tinggal digilas aja, kemudian dibalik lalu dilipat. Nah, ini kalau udah dapat beberapa bagian, kemudian kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang ukurannya 20 x 10 cm. Tinggal dioles aja pakai margarin dan siap untuk digunakan ya. Nah, ini tinggal kita susun aja rotinya ke dalam loyang seperti ini. Dan dalam satu loyang ini berisi 9 pieces roti ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan ini rotinya udah selesai dimasukin ke dalam loyang semua. Ini dapet 3 loyang ya, tapi yang satu loyangnya cuma berisi 7 pieces adonan aja. Dan ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini hasil rotinya setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini tinggal kita oles aja pakai campuran kuning telur dan juga susu cair ya.
Nah, ini kita oles merata di atas permukaan rotinya seperti ini. Dan kalau udah, ini rotinya udah siap untuk kita panggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggangnya selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasil rotinya cantik banget ya. Dan selagi masih panas, langsung aja kita oles pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus, mengkilap dan juga lebih lembut ya. Nah, kalau udah, lalu kita keluarkan rotinya dari loyang. Dan ini setelah rotinya dingin, aku coba sobek seperti ini. Tuh bener-bener seratnya itu super lembut banget ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau rotinya ini beneran lembut banget. Nah, ini setelah rotinya udah selesai dipisah-pisah semua seperti ini, lanjut akan aku tambahkan topping. Di sini aku pakai krim mocha, ini aku bikin sendiri. Untuk resepnya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Di sini untuk bahan toppingnya juga aku pakai meses coklat dan juga keju parut. Dan untuk langkah menoppingnya, tinggal kita oles aja secukupnya krim mocha di atas permukaan rotinya seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita tambahin aja topping meses coklatnya secukupnya seperti ini ya. Atau kalau mau dibikin dua rasa juga bisa banget, jadi tinggal dikasih aja topping krim mochanya secukupnya. Dan kalau udah tinggal ditambahin aja meses coklat dan juga keju parutnya. Untuk banyaknya topping ini bisa disesuaikan aja dengan harga jualnya ya. Dan ini dia hasil roti sisirnya, udah selesai dikasih topping semua. Lanjut aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Nah, untuk plastiknya ini ukurannya 13 x 13 cm ya. Nah, ini kalau kemasan plastiknya pakai yang ada motifnya seperti ini. Jadi tampilan rotinya tambah menarik dan premium, jadi kayak roti yang ada di toko bakery. Nah, ini hasilnya, tampilan rotinya jadi tambah menarik banget ya. Nah, ini dia hasil roti sisirnya udah jadi. Ini udah rapi dan udah dikemas semua. Ini bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan bakunya ya. Untuk tampilan rotinya cantik dan menarik banget. Kalau untuk hasil rotinya udah pasti super lembut dan enak banget. Apalagi kalau pakai krim mocha, jadi rasanya bikin nostalgia banget ya. Cocok banget buat teman ngeteh ataupun teman ngopi di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti kopi. Ini bisa banget buat ide jualan ya. Untuk kemasannya pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Tampilannya jadi tambah menarik. Untuk hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi,
Kemudian tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni lagi, pakai kecepatannya masih sama di nomor 3. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini hasil adonannya setelah 15 menit diuleni, udah kalis elastis. Untuk lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan. Nah kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 36 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah kalau adonannya udah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kalau bikin roti itu cara ngerondingnya tidak seribet bikin donat ya, gak perlu sampai rapat dan juga padat, yang penting cukup sampai bulat dan juga mulus aja. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, lalu ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Nah ini udah siap untuk kita kasih isian. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Lalu kita isi pakai butter yang udah dibekukan. Kemudian kita tutup kembali hingga benar-benar rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Nah kalau udah, lalu kita masukin ke dalam loyang yang udah diolesi pakai margarin. Nah ini untuk sisa adonan yang belum dikasih isian akan aku istirahatkan dulu selama 30 menit. Jadi mau aku kasih jeda ya supaya terakhir dipanggang nanti tidak overproofing. Dan untuk roti yang udah ada di dalam loyang ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Jadi kita tutup seperti ini ya. Selagi nunggu rotinya ngembang, di sini aku mau buat untuk toppingnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 60 gram margarin, 60 gram gula halus, dan juga 1/4 sendok teh vanila bubuk. Kemudian ini kita aduk pakai whisker sampai tercampur rata dan juga sedikit pucat. Nah setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata.
Kemudian lanjut kita masukin setengah sendok teh pasta mocha atau bisa pakai kopi instan ya yang dicampur pakai air panas. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian yang terakhir kita masukin 70 gram tepung terigu protein sedang dan aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini untuk topping kopinya udah jadi dan siap untuk digunakan. Kemudian lanjut kita ke roti. Nah, ini setelah 1 jam di proving udah ngembang 2 kali lipat. Dan lanjut akan aku kasih topping yang udah kita buat barusan ya. Nah, ini tinggal kita putar-putar di atas rotinya aja seperti ini. Gak usah terlalu penuh, secukupnya aja karena nanti pas di oven rotinya bakalan lumer ke bawah ya. Setelah rotinya selesai dikasih topping, lanjut kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Dan setelah 30 menit dipanggang rotinya udah matang, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk roti selanjutnya ya. Dan ini dia hasil roti kopinya, udah selesai dipanggang semua. Nah, ini hasilnya cantik banget, bagian bawahnya juga matang merata. Dan pastinya ini cocok buat ide jualan ya. Nah, untuk kemasannya bisa pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, jadi tampilannya tambah menarik banget. Atau bisa juga pakai kertas roti yang khusus seperti ini, supaya lebih mirip kayak roti aslinya. Nah, kalau ini cukup pakai plastik aja, ini tampilannya udah menarik banget ya, udah layak untuk dijual. Nah, untuk roti kopi ini bisa banget dijual dengan harga Rp7.000 atau disesuaikan dengan harga bahan bakunya ya. Untuk hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget, apalagi kalau dimakan pas anget-anget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti ala bakery. Di sini aku bikin rasa coklat dan juga keju. Hasilnya cantik banget seperti ini ya, dan ini cocok buat ide jualan. Apalagi kalau dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, tampilannya jadi tambah menarik banget ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, kemudian masukin 3 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni adonannya pakai stand mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya setengah kalis ya. Nah, kalau adonan udah setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya masih sama di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya sudah kalis. Matikan mixer lalu pindahkan ke meja kerja. Lalu diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lalu ini kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang.
Lalu lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 33 gram, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Disesuaikan aja dengan harga jualnya. Setelah adonan selesai ditimbang semua, kemudian lanjut kita bulatkan satu persatu adonannya dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai dibulatkan semua, kemudian lanjut kita istirahatkan sebentar selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan kita bentuk. Kita urutkan dari yang pertama kali dironding ya, lalu untuk sisa adonannya kita tutup supaya tidak cepat kering. Nah, ini kita pipihkan aja bagian pinggirannya, untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih agak tebal. Kemudian kita isi pakai isian selai coklat di bagian tengahnya seperti ini, lalu kita tutup kembali hingga benar-benar rapat. Pastikan benar-benar rapat ya, supaya tidak bocor saat dipanggang. Dan untuk hasil rotinya seperti ini, lalu kita masukin ke dalam cup roti. Di sini aku pakai diameternya 7 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini akan aku buat dua varian roti, jadi untuk adonan roti yang belum dibentuk ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Jadi kita bikin antrian ya, supaya roti yang terakhir dipanggang nanti tidak overproofing. Nah, jadi kita tutup lagi supaya tidak cepat kering ya. Dan sedangkan untuk roti yang udah dibentuk atau yang udah dikasih isian ini udah siap masuk waktu proofing. Jadi kita tutup juga, dan ini lanjut kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Setelah 20 menit diistirahatkan, untuk sisa adonan rotinya ini lanjut kita bentuk lagi. Di sini mau aku buat roti keju ya. Jadi langkahnya sama seperti roti yang di awal tadi, tinggal dipipihkan aja bagian pinggirannya, bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal. Kemudian kita isi bagian tengahnya pakai filling keju seperti ini, lalu ditutup kembali hingga benar-benar rapat. Pastikan benar-benar rapat supaya tidak bocor saat dipanggang nanti. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita masukin ke dalam cup roti. Ini cupnya masih sama ya, diameternya 7 cm. Nah, ini dia untuk hasil roti keju yang ada di loyang kedua. Ini juga udah siap untuk di proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan jangan lupa kita tutup pakai kain bersih ya. Dan kita kembali ke roti yang di loyang pertama. Ini setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Lanjut ini sebelum kita panggang, kita oles dulu merata pakai kuning telur dan juga susu cair di bagian atasnya seperti ini ya. Dan setelah selesai diolesi pakai susu cair, lanjut kita tambahkan topping meses coklat di bagian atasnya seperti ini. Dan kalau udah, rotinya siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan selama 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 10 menit dipanggang, boleh kita puter untuk loyangnya supaya matangnya lebih merata ya.
Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven. Kemudian lanjut kita panggang untuk roti yang di loyang kedua. Dan ini dia hasil roti ala bakerynya udah jadi. Nah ini tadi emang ada beberapa roti yang setelah keluar dari oven jadi turun ke bawah. Dan itu aku juga nggak tahu kenapa ya. Tapi ini selebihnya udah oke banget. Dan kemudian ini tinggal kita kemas aja pakai plastik OPP ukurannya 13 x 13 cm ya. Nah ini aku pakai plastik yang ada motifnya seperti ini supaya tampilannya jadi tambah menarik ya. Jadi lebih mirip kayak roti yang ada di toko bakery. Nah seperti ini tampilannya ya, jadi rotinya kelihatan lebih berkualitas. Dan ini bisa banget dijual dengan harga Rp5.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Nah ini enak banget, cocok buat temen ngopi ataupun temen ngeteh di rumah ya. Dan untuk hasil rotinya ini udah pasti super lembut banget ya, karena di sini aku pakai 3 butir kuning telur dalam satu resep. Dan jujur selama ini aku juga baru tahu kalau ternyata semakin banyak kuning telur itu akan semakin bagus untuk adonan roti dan hasilnya pun akan semakin lembut. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.